Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan akidah tauhid dalam pembahasan al-wala wal bara. Seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, definisi al-wala secara bahasa maknanya adalah al-mahabbah wan nusrah wal qurbu. Al-mahabbatu wan nusratu wal qurbu, yaitu kecintaan, pertolongan dan kedekatan, bantuan dan kedekatan. Ini makna secara bahasa untuk al-wala, yang secara bahasa lawannya adalah kebencian dan permusuhan. Adapun secara istilah, al-wala adalah mahabbatul mu'minina li ajli imanihim wa nusratuhum wa nushu lahum wa i'anatuhum wa rahmatuhum wa ma yulhaqu bidzalika min huquqil mu'minin. Wala itu adalah mencintai orang-orang beriman dikarenakan keimanan mereka, membantu dan menolong mereka, memberikan nasihat kepada mereka, berkasih sayang terhadap mereka, dan apa saja yang diiringkan dengan hal itu berupa pemenuhan hak-hak orang-orang beriman. Inilah makna dari al-wala. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, adapun makna dari al-bara secara bahasa, makna dari al-bara adalah at-taba'udu 'ani syai'i wa mufaraqatuhu wa takhallusu minhu. Al-bara maknanya secara bahasa adalah menjauh dari sesuatu, berpisah darinya dan berlepas diri darinya. Menjauhkan diri, ya, melepaskan diri dan berpisah dari sesuatu. Ini disebut al-bara secara bahasa. Adapun secara istilah, maksud dari al-bara adalah bughdhu a'da'illahi minal munafiqina wal umumil kuffari wa adawatuhum wal bu'du anhum wa jihadul harbiyina minhum bihasabil qudrati. Secara istilah syar'i, maksud dari al-bara adalah membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang munafik
dan orang-orang kafir secara umum, memusuhi mereka, menjauh dari mereka, dan berjihad kepada orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin di antara orang-orang kafir tersebut sesuai dengan kemampuan. Baik, ini makna dari al-bara. Jadi al-wala, al-bara, ya. Al-wala itu mencintai, al-bara membenci. Ya. Al-wala mencintai, membantu, menolong, berkasih sayang terhadap orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hati mereka. Adapun al-bara adalah membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang munafik, orang-orang kafir secara umum, memusuhi mereka dan menjauh dari mereka, sekaligus berjihad terhadap orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ya, sesuai dengan kemampuan. Baik, hukum dari al-wala dan al-bara ini sesungguhnya wajib bagi setiap muslim, ya. Keduanya merupakan prinsip yang sangat agung dan sangat mendasar di dalam agama kita ini. Itulah prinsip keimanan di dalam, ya, agama kita ini. Banyak dalil yang menunjukkan tentang wajibnya untuk berwala terhadap orang-orang mukmin dan wajibnya juga untuk al-bara, yaitu berlepas diri dari seluruh orang-orang kafir, baik itu orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, begitu juga orang-orang, ya, musyrik lainnya selain ahlul kitab seperti orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya, serta orang-orang munafik. Jadi ini wajib bagi kita. Ini prinsip yang sangat mendasar. Ya. Tidak boleh disatukan dalam hal ini para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dalam masalah prinsip, maka seorang mukmin wajib mencintai saudaranya dari kalangan orang-orang beriman. Ya. Sebaliknya, wajib bagi seorang mukmin untuk membenci, untuk al-bara, berlepas diri dari orang-orang kafir seluruhnya. Ya, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk orang kafir adalah para penyembah berhala tentunya. Adapun berkebalikannya, membenci orang-orang muslim, malah, ya, mencintai, ya, atau malah berloyalitas dengan orang-orang kafir, maka ini perkara yang diharamkan. Bahkan ini ada masalah pada keimanan yang ada di dalam hatinya. Sebagian ulama mengatakan, amma mu'adatul kufari wal musyrikina fa'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala qad aujaba dzalika wa akkada ijabahu. Adapun memusuhi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan hal itu dan menegaskan tentang kewajibannya. Wa harrama muwalatahum wa syaddada fiha, dan mengharamkan untuk berloyalitas terhadap mereka, orang-orang kafir tersebut, dan mempertegas, ya, larangan dalam hal tersebut, hatta annahu laisa fi kitabillahi ta'ala hakama fihi minal adillati aksar wala abyan min hadzal hukmi ba'da wujubi tauhidi wa tahrimi diddihi. Sampai-sampai tidak didapatkan di dalam kitabullah Al-Qur'an, ya, hukmun fihi, ya, yang menetapkan, hakama fihi, yang menetapkan padanya, ya, dari dalil-dalil itu lebih banyak dan lebih jelas ketimbang pemberian hukum seperti ini, ya, setelah adanya kewajiban untuk bertauhid dan melarang dari kebalikannya, yaitu kesyirikan. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awsaqu ural imani al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi." Awsaqu ural imani al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi. Nah, ini dalilnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikatan
ikatan iman yang paling kuat, kata Nabi SAW. Ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cinta karena Allah. Ya. Cinta karena Allah, yaitu mencintai apa dan siapa saja dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang-orang beriman karena keimanan mereka, ya. Dan mencintai keimanan-keimanan serta buah dari iman tersebut seperti amal soleh. Kebalikannya adalah al-bughdhu fillah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala, membenci karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu membenci apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga siapa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, membenci karena Allah. Ya, membenci apa yang dibenci dan siapa saja dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci orang-orang kafir serta kekafiran mereka. Allah Subhanahu wa taala membenci kemunafikan dan orang-orang munafik. Demikian. Maka kita pun harus membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang paling jelas dan gamblang yang menunjukkan tentang wajibnya untuk berloyalitas, untuk mencintai, untuk menolong dan membantu, ya, untuk berkasih sayang terhadap orang-orang beriman, orang-orang yang memiliki keimanan, yang mereka ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan adanya sesuatu yang dicintai oleh Allah pada diri mereka, yaitu keimanan. Dalil yang menunjukkan ya wajibnya untuk berloyalitas kepada orang-orang beriman ini adalah diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 71. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, sebahagian mereka itu menjadi wali bagi sebagian yang lain, yaitu orang yang berwala terhadap sebahagian yang lain. Sebahagian mereka itu berwala terhadap sebahagian yang lain, yaitu mencintai mereka, membantu dan menolong mereka, berkasih sayang terhadap mereka, menasihati mereka, demikian. Karena keimanan yang ada pada diri mereka. Satu sama lain memang demikian, tanpa memperdulikan, tanpa memperhatikan berbedanya suku bangsa, berbedanya bahasa, berbedanya warna kulit, demikian. Tapi bila dia seorang mukmin dan muslim, seorang yang memiliki iman dalam dirinya, yang Allah mencintainya dan Allah mencintai dirinya, mencintai imannya dan mencintai dirinya, maka ba'duhum awliya'u ba'd, sebahagian mereka itu mencintai sebagian yang lain, sebagian mereka berloyalitas kepada sebagian yang lain, demikian. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, mereka itu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Lihat, ini menunjukkan bahwasanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, kecintaan kita kepada seorang mukmin dan muslim karena keimanan mereka itu tidak menghalangi kita untuk mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan. Ya. Oleh karenanya seorang mukmin dan muslim apabila mereka memberikan nasihat kepada saudara yang lain, sesungguhnya itu karena loyalitasnya kepadanya, itu merupakan bentuk cintanya kepadanya, bahkan itu ketulusan cintanya, demikian. Seperti yang kita katakan para muslim rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya an-nasihatu, nasihat itu tidaklah dikatakan nasihat kecuali dia berasal dari kata an-nushu, yaitu ketulusan yang bermakna ketulusan. Nah, ketulusan hati. Jadi seorang mukmin dan muslim ketika dia memberikan nasihat kepada saudaranya, mestinya itu berasal dari ketulusan hati dan mestinya dipandang oleh orang yang diberi nasihat itu sebagai bentuk ketulusan hati. Apabila ini bisa dipahami, yang terjadi adalah saling memberi nasihat dan saling menerima nasihat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, dan mereka menunaikan zakat. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini ciri keimanan, ya, ciri keislaman, mendirikan salat, menunaikan zakat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Nah, orang-orang Islam, orang-orang mukmin, orang-orang yang mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, maka itu tanda keimanan. Itu tanda keimanan dan itu mengharuskan adanya kecintaan kepada mereka. Demikian, ya. Harus adanya loyalitas terhadap mereka. Wa yuti'un Allah wa rasulah, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang Islam, orang-orang mukmin, orang-orang Muslim itu ciri mereka adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah kelak merahmati mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada mereka. Allah SWT akan memberikan kasih sayangnya ya kepada orang-orang yang memiliki keimanan seperti ini, yang mereka ini saling mencintai, saling menolong satu sama lainnya, yang mereka ini mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, mereka ini mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan mengajak manusia yang lain untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Layaklah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Demikian, innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini dalil yang jelas dan gamblang yang menunjukkan wajibnya untuk berloyalitas, mencintai, berkasih sayang, menolong dan membantu sesama kaum muslimin. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah, juga terdapat dalil yang jelas dan gamblang. Dalil yang jelas dan gamblang yang menunjukkan wajibnya untuk berlepas diri, al-bara, menjauh, ya, membenci orang-orang kafir, serta haramnya untuk berloyalitas kepada mereka, untuk mencintai mereka, menolong dan membantu mereka dalam urusan ritual agama mereka, lebih-lebih menolong dan membantu mereka untuk menimpakan keburukan kepada orang-orang beriman. Maka ini sangat diharamkan. Demikian. Dalil yang paling jelas adalah diantaranya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh bagi kalian terdapat suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim beserta dengan orang-orang yang ada bersamanya. Ingat tatkala mereka mengatakan kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa saja yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kami kufur terhadap kalian dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya yang mengatakan, sungguh benar-benar aku akan memohonkan ampun untukmu dan aku tidak memiliki kekuasaan untukmu, ya, untuk menyelamatkanmu dari azab Allah sedikit pun. Wahai Rabb kami, ya, kepadamulah kami bertawakal dan kepadamulah kami kembali dan kepadamulah ya tempat kembali. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil yang menunjukkan kepada kita ya teladan Nabi Ibrahim beserta orang-orang yang bersamanya, orang-orang beriman bersamanya, ya, di mana Nabi Ibrahim beserta dengan orang-orang yang ada bersamanya ini melakukan bara, yaitu berlepas diri dari orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala serta ya apa yang disembah oleh mereka. Bahkan ya muncul ya kekufuran, ya muncul ya pengingkaran, begitu juga muncul kebencian dan
permusuhan terhadap mereka, kecuali mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang lain yang menunjukkan ya haramnya untuk berloyalitas kepada orang-orang kafir. Di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, seperti contohnya di ayat ke-51 dari surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 51 Allah mengatakan, dan ini adalah ayat yang masyhur, ya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah berfirman menyeru orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani orang-orang yang kalian berloyalitas kepada mereka. Sebagian mereka itu berloyalitas kepada sebagian yang lainnya dari kalangan mereka. Maka siapa saja di antara kalian yang berloyalitas kepada mereka, itu menunjukkan kecintaan, menunjukkan pertolongan dan bantuan, ya, menunjukkan kasih sayang kepada mereka, maka ancamannya adalah fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia itu termasuk mereka. Lihat, ya, dikhawatirkan kita akan dihukumi sama oleh Allah sementara dengan mereka. Ya, tatkala kita berloyalitas kepada orang-orang kafir. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kaum yang zalim. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 23. Dan ini sifatnya lebih umum, ya, sifatnya lebih umum. Allah mengatakan, masih menyuruh orang-orang yang beriman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Allah menyeru orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian, lihat, ya, sampai pun orang-orang tua kita, ya, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian, sampai pun orang-orang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, janganlah kita jadikan sebagai aulia, orang-orang yang kita berloyalitas kepada mereka, ya, yaitu mencintai mereka karena keimanan mereka, ya, karena tidak ada iman bagi mereka, ya. Kata Allah, ini istahabbul kufra 'alal iman, bila mereka itu, ya, mencintai kekufuran ketimbang keimanan, ya, mencintai kekufuran di atas keimanan, demikian. Nah, kalaulah mereka seperti itu, memilih kekufuran, ya, memilih kekufuran ketimbang keimanan, maka tidak boleh berloyalitas kepada mereka, tidak boleh menjadikan mereka sebagai orang-orang yang kita berloyalitas kepada mereka, yaitu mencintai mereka karena, ya, apa yang mereka yakini tersebut, ya, demikian. Kemudian menolong dan membantu mereka dan berkasih sayang kepada mereka, demikian. Wa may yatawallahum minkum, dan siapa saja yang berloyalitas di antara kalian terhadap mereka, faulaika humudz zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim, demikian. Di ayat yang lain dalam surah Al-Mumtahanah ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian dari orang-orang yang memerangi kalian dalam urusan agama ini, ya, mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian dan menampakkan kepada kalian, ya, untuk, ya, mengeluarkan kalian, ya, dia itu Allah melarang kalian untuk berloyalitas kepada mereka, dan siapa saja yang berloyalitas kepada mereka, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini menunjukkan kepada kita larangan Allah Subhanahu wa taala untuk berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi kaum muslimin, yang memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin,
ya, yang mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka, demikian, ya, yang menampakkan kebencian kepada kaum muslimin, maka tidak boleh kita berloyalitas kepada mereka. Itu merupakan bentuk kezaliman. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dan berbagai ayat yang lainnya yang menunjukkan tentang haramnya berloyalitas kepada orang-orang kafir. Sebaliknya wajib untuk ya, berlepas diri, ya, dari orang-orang kafir. Bahkan, ya, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ati, dan kepatuhan kepadanya dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan sekaligus berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Demikian para muslim. Pelaku kekufuran, ya, kekufuran dan pelaku kekufuran. Nah, ini wajib bagi kita karena itu merupakan tuntutan iman dan Islam kita, ya. Itu merupakan, ya, hal yang sangat mendasar yang dituntut dalam keimanan dan keislaman kita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para ulama pun mereka bersepakat dengan status ijma', tidak ada satu pun para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mereka diakui, ya, kredibilitas mereka di dalam keilmuan mereka. Mereka ini bersepakat semuanya, tidak ada satupun yang berbeda darinya tentang wajibnya untuk berwala, mencintai, berkasih sayang, menolong dan membantu orang-orang beriman karena keimanan mereka, sekaligus haramnya untuk berloyalitas, ya, kepada orang-orang kafir, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi kita pada pertemuan kali ini, ya. Kita akan beralih berikutnya pada sesi berikutnya, yaitu sesi soal jawab. Baik, ini ada pertanyaan. Pertanyaan dari Ibu Yusnidar dari Aceh. Apa hukumnya beribadah di kuburan sampai berminggu-minggu dan mengeluarkan dana sampai berjuta-juta? Karena bentuk ibadah seperti ini sudah menjadi adat di daerah kami. Ya. Mengkhususkan ibadah di kuburan, maka ini merupakan bentuk penyimpangan. Karena sesungguhnya kuburan bukanlah tempat ibadah. Bahkan terdapat dalam satu dalil dan beberapa dalil, kita akan sebutkan salah satunya, adanya kutukan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Apa sebabnya? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan orang-orang para nabi mereka, dalam yang lain disebutkan orang-orang saleh mereka, ya, itu sebagai masjid. Yaitu menggabungkan, ya, kuburan dengan tempat ibadah. Sehingga ini beribadah di kuburan, demikian. Dan ini merupakan bentuk sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ini sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Bahkan sangat berpotensi, sangat besar potensinya untuk menghantarkan mereka kepada kesyirikan. Dan ini terjadi, demikian. Peribadahan kepada penghuni kubur
ya. Ini disebabkan awalnya karena membangun atau menggabungkan antara kuburan dengan rumah ibadah, ya, kuburan dengan rumah ibadah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya apabila mereka para pelaku, ya, ibadah yang di kuburan tersebut bila meyakini bahwasanya ibadah itu ditujukan untuk Allah, hanya saja ketika mereka beribadah di kuburan mereka meyakini ini lebih mudah, lebih dekat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di kuburan orang-orang yang saleh. Maka keyakinan seperti ini merupakan keyakinan yang bid'ah. Karena tidak ada penentuan dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya ibadah itu akan semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila dilakukan di kuburan. Demikian. Ini keyakinan yang bid'ah sehingga menghantarkan kepada tindakan yang bid'ah. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tadi mengatakan ini merupakan tindakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, seperti itu. Ya. Tindakan seperti itu merupakan tindakan Yahudi dan Nasrani kan, dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, mencontoh mereka. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh mereka. Dalam ayat yang kita sebutkan tadi, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa saja yang berloyalitas kepada mereka di antara kalian, di antara bentuk loyalitas adalah mengikuti mereka, mengikuti kebiasaan mereka, dan itu menunjukkan cinta kepada mereka, seperti itu. Fa innahu minhum, maka ya ia termasuk mereka. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya. Siapa saja yang meniru satu kaum, maka dia termasuk mereka. Nah, bila kaum yang ditiru adalah kaum yang saleh, maka ini merupakan, ya, pertanda kebaikan, ya. Namun bila yang ditiru adalah kaum yang buruk, kaum yang akan menjadi penghuni neraka, na'udzubillah min dzalik, ya, maka tentunya ini alamat keburukan, alamat kecelakaan. Demikian. Fa innahu minhum wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Maka sesungguhnya dia itu termasuk mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Siapa yang meniru satu kaum maka dia termasuk mereka. Seperti itu. Baik, ada kesamaan, ya. Disamakan, ya. Dia termasuk golongan mereka, seperti itu, ya. Oleh karenanya tidak ada peluang dalam Islam ini untuk meniru kebiasaan orang-orang kafir. Tidak boleh, ya, tidak boleh demikian. Kalaupun dikatakan ini bukanlah merupakan kebiasaan orang kafir, ya. Ini sudah ada semenjak zaman dahulu. Kita katakan bahwasanya agama siapa yang diikuti? Agama Allah, agama Rasulullah, atau agama nenek moyang, atau agama, ya, tuan-tuan guru kita? Tidak. Agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menisbatkan diri kita kepada Islam, ketahuilah Islam itu milik Allah Subhanahu wa taala. Islam itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, inna dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu hanyalah Islam. Betul. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya, ya, ajaran Islam ini telah sempurna. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Islam telah sempurna sehingga tidak butuh lagi tambahan. Sehingga yang ada kita hanyalah untuk mengikuti. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah oleh kalian, jangan kalian mengada-ngada, jangan kalian mengarang-arang, jangan kalian melakukan inovasi, jangan kalian berkreasi, jangan kalian melakukan bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi. Demikian.
maka yang ada kita ikuti saja. Dan sumber Islam, sumber ajaran Islam, sumber referensi Islam itu Al-Quran dan hadis. Mana yang menunjukkan, ya, mana yang menunjukkan bahwasanya, mana dalil yang menunjukkan dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, ya, untuk bolehnya melakukan ibadah secara khusus di kuburan, mana? Jika yang dimaksudkan adalah ziarah kubur, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dahulu aku pernah larang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Dalam riwayat yang lain ketika Rasul memerintahkan, ya, zuru al-maqabir, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tudzakirukumul akhirah, tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah kubur karena sesungguhnya hal itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Ziarah itu ada adabnya. Ziarah itu maksudnya berkunjung, bukan menetap dan tinggal berlama di sana, dan bukan melakukan ibadah di sana. Sekedar berkunjung itu memang ibadah karena fungsinya untuk mengingat akhirat. Namun bukan untuk beribadah di tempat itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dalil yang jelas lagi gamblang, ya, ada kutukan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menggabungkan antara, ya, kuburan dengan tempat ibadah. Ini menunjukkan tidak boleh beribadah di kuburan seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kita dapatkan, ya, hadis yang mengindikasikan bahwasanya tidak boleh untuk membaca Al-Quran di kuburan. Hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Berarti tidak boleh menjadikan rumah seperti kuburan. Memangnya kenapa? Rumah itu bagaimana, kuburan itu bagaimana? Perhatikan, ya. Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran di rumah. Kata beliau, ya, fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Menunjukkan membaca Al-Quran di antaranya surah Al-Baqarah itu di rumah, agar setan yang ada di rumah itu lari. Nah, ini kita pahami dari hadis ini bahwasanya kalau rumah tidak dibacakan surah Al-Baqarah dan ayat-ayat yang lain, ini akan membuat dihuni oleh syaitan. Maka itu seperti kuburan. Makanya kuburan itu lebih menyeramkan, dikarenakan memang itu tempat syaitan. Nah, jangan samakan kuburan dengan rumah. Maka baca Al-Quran di rumah, di antaranya surah Al-Baqarah, agar syaitan itu tidak berada di rumah, lari dari rumah tersebut. Nah, ketika Rasulullah SAW, ya, melarang kita untuk menyamakan kuburan dengan rumah, lalu diperintahkan untuk membaca Al-Quran di antaranya surah Al-Baqarah di rumah, menunjukkan bahwasanya kuburan bukan seperti rumah, kuburan bukan tempat membaca Al-Quran dan surah Al-Baqarah. Seperti itu. Lalu mengapa kita melakukan ibadah di kuburan? Nabi SAW ketika datang ke kuburan, beliau mendoakan penghuni kubur, mendoakan kebaikan untuk penghuni kubur. Sebagaimana Rasulullah pernah datang di malam hari ke Baqi' untuk mendoakan penghuni kubur. Demikian, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini merupakan, ya, tindakan kesalahan, ya, yaitu memakmurkan kuburan dengan ibadah-ibadah. Ini sebuah kesalahan. Dan ini dikhawatirkan, ya, jatuh, ya, ini merupakan sarana yang bisa mengarahkan, menghantarkan orang-orang tersebut kepada kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT memberikan, ya, petunjuk kepada saudara-saudara kita dan kita, ya, agar kita terus berada di atas petunjuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau bertanya, apa hukum bermain jula-jula? Apa diperbolehkan? Apakah sama dengan arisan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jula-jula ini adalah istilah
arisan uang untuk di wilayah Sumatera Utara ya. Ya. Arisan uang itu disebut dengan jula-jula demikian. Dan insya Allah ta'ala arisan uang seperti ini sebagaimana difatwakan oleh para ulama seperti contohnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya, ini merupakan perkara yang dibolehkan ya. Ini merupakan perkara yang dibolehkan ya. Yaitu beberapa orang mereka bersepakat untuk menyetorkan uang ya dengan berkala dengan jumlah tertentu. Ya, kemudian nanti salah satu dari peserta tersebut itu mendapatkan gabungan dari uang tersebut secara nanti bergilir ya kepada para peserta yang lainnya demikian. Begitu ya berdasarkan urutan ataupun mungkin secara acak dengan cara diundi. Maka yang seperti ini tidaklah bermasalah ya. Tidaklah bermasalah insyaallahu taala demikian ya. Karena ini merupakan bentuk ta'awun ya. Ini bentuk ta'awun ya, ini bentuk tolong menolong seperti itu. Kecuali apabila barangkali disisipkan padanya hal-hal yang terlarang seperti contohnya adanya riba. Contoh kasus adanya riba adalah ketika salah satu dari peserta itu mendapatkan gilirannya untuk menarik uang tersebut. Gabungan dari uang tersebut ia dapatkan ketika itu gilirannya ya. Namun ketika dia tidak berminat untuk mengambil uang tersebut diserahkan kepada yang lain ya, dengan kesepakatan adanya tambahan ya untuk dikembalikan, baik itu dikembalikan nanti dengan uang yang juga merupakan gabungan yang ini adalah giliran bagi orang yang berhutang tersebut untuk mendapatkannya, lalu nanti pembayaran dari sini atau dari yang lainnya, lalu disepakati adanya tambahan. Maka yang seperti ini ya merupakan riba ya. Jadi apabila satu peserta dia mengalihkan ya gilirannya itu kepada yang lain ya dengan syarat nanti adanya tambahan ketika pembayaran kepada dirinya, maka ini merupakan riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang menarik keuntungan ya, manfaat, maka itu adalah riba seperti itu ya. Ini bentuk diantara kasus di mana adanya keharaman pada arisan. Namun arisan itu sendiri atau arisan uang itu sendiri sebenarnya adalah hal yang dibolehkan ya, seperti itu. Ya. Bila digabungkan padanya akad-akad yang menyimpang ya, yang bertentangan dan terlarang, maka jadilah terlarang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum, soal pernikahan. Bagaimana apabila menikah dengan wanita mu'allaf? Maksudnya wanita yang baru saja masuk Islam. Yang tentunya ya tidak ada keluarganya yang masuk Islam ketika itu. Apa yang harus, bagaimana dengan walinya? Apakah harus KUA? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seorang wanita yang masuk Islam, ya, seorang wanita yang masuk Islam, sementara tidak ada dari keluarganya atau wali-walinya seperti orang tuanya, ya, kakeknya. Orang tuanya maksudnya adalah ayah kandungnya, kakek dari jalur ayahnya, begitu juga saudara laki-lakinya, pamannya. Yang mereka ini wali-wali bagi wanita tersebut, ini masih kafir, maka sesungguhnya wanita ini seperti seseorang yang tidak memiliki wali, ya, yang tidak memiliki wali. Demikian ya, karena tidak boleh seorang kafir yang menjadi wali bagi orang mukmin ya, menjadi wali bagi orang mukmin, demikian ya. Tidak boleh seorang kafir menjadi wali bagi orang wanita mukmin seperti itu. Wanita yang tidak memiliki wali, maka walinya, wali nikahnya adalah pemerintah. Di Indonesia
ya pemerintah kita mewakilkan untuk urusan pernikahan kepada kantor urusan agama, ya. Oleh karenanya nanti yang menjadi wali untuk menikahkan wanita yang baru saja masuk Islam seperti dalam kasus ini itu adalah ya petugas dari KUA, demikian. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan fasultanu waliyu man la waliya lahu. Fasultan, sultan itu penguasa atau pemerintah itu adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali, demikian, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan di sini. Izin bertanya Ustadz, saya kebetulan ada diminta teman membuatkan sebuah petunjuk protokol kesehatan menggunakan animasi. Ternyata perusahaan tersebut adalah pabrik miras Ustadz. Awalnya saya menyanggupi karena di awal saya tidak tahu bahwa itu pabrik miras. Pada saat saya mau menolaknya, teman tersebut sudah terlanjur ACC dengan direktur pabrik tersebut. Sehingga bila dibatalkan dia akan kena sanksi. Menurut Ustadz bagaimana sebaiknya saya bertindak? Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khaira. Baik ya, kasus seperti ini tetap saja tidak boleh ya bagi seseorang itu memberikan dukungan apapun dari sebuah tindakan keharaman, ya, walaupun kita katakan bahwasanya hal tersebut adalah hal yang baik, ya, dikhawatirkan ini merupakan bentuk dukungan. Hal ini merupakan bentuk dukungan. Protokol kesehatan itu perkara yang bagus, hanya saja permasalahan ini diarahkan kepada ya sebuah produsen ya minuman keras, ya, seolah-olah ini merupakan bentuk dukungan ya kepada mereka. Maka sikap yang bisa diambil adalah ya untuk meminta maaf pertama sekali kepada teman tersebut, ya, teman tersebut ya sekiranya memberikan toleransi kepadanya agar ya tidak dilibatkan dalam hal ini. Yang bisa dia lakukan adalah bisa mungkin menunjuk orang lain untuk ya melakukan hal tersebut, ya. Tapi jangan kita yang terlibat di dalamnya, Maka ini yang pertama. Yang pertama tadi adalah meminta maaf, ya. Kemudian meminta toleransinya, lalu ya bisa dia ya mengarahkan pekerjaan itu kepada orang lain. Wallahu taala a'lam. Ya. Apabila dilakukan ini merupakan bentuk ta'awun yang diharamkan, ya. Bentuk ta'awun yang diharamkan. Wallahu taala a'lam, ya. Allah melarang ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kamu saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya, surah Al-Maidah ayat 2. Ini dikhawatirkan merupakan bentuk dukungan terhadap ya pabrik miras tersebut, ya. Dikhawatirkan ya demikian. Wallahu taala alam. Sebaiknya ya minta maaf kepada teman tersebut, kemudian minta toleransinya, setelah itu arahkan kepada yang lain, alihkan kepada yang lain. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, ada tetangga yang belanja di toko saya, tapi dengan cara hutang dan belum dibayar. Qadarullah, saya juga catering sama tetangga yang hutang tersebut. Saya bayar catering tiap hari 35.000, hutangnya 90.000. Bolehkah hutangnya diganti catering selama ya 2 hari dan sisanya dilunasi? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara yang mudah untuk bisa membantu saudara kita terlepas dari hutang, ya. Demikian. Nah, tentunya ya ini harus dengan harga di saat itu, ya. Jika harga cateringnya memang 35.000, maka tidak boleh dikurangi atau dilebihkan, ya, seperti itu. Harus
di harga saat itu ketika pelunasan. Demikian. Jadi kalau memang pembayarannya hutang sekitar 90.000 tersebut dibayar dengan catering selama 2 hari, yang 1 hari itu 35.000, berarti kalau 2 hari sekitar ya 70.000, sisanya adalah 20.000, maka boleh untuk nanti dibayar 20.000. Demikian ya. Ini cara yang bagus ya untuk menyelesaikan hutang ya. Ini cara yang bagus ya di antara penyelesaian, di antara cara-cara untuk menyelesaikan hutang ya. Wa anta fajazakallahu khairan wa fik barakallah. Wallahu taala alam. Baik ya, kita lanjutkan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz selalu beserta keluarga, amin ya. Maaf Ustaz, ada titipan pertanyaan ya. Mau bertanya, apakah orang tua angkat yang mengadopsi kita dari bayi termasuk mahram kita? Syukran wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita di mana saja kita berada, amin ya rabbal alamin. Ketahui sesungguhnya orang tua angkat kita tidaklah menjadi mahram bagi kita ya, kecuali apabila kita pernah disusui oleh ya ibu angkat kita tersebut ya, demikian. Atau orang tua kita itu ada hubungan saudara ya, saudara seayah atau seibu ya, seayah atau seibu atau seayah seibu dari atau dengan ya orang tua angkat kita. Seperti ada kebiasaan sebahagian masyarakat yang mereka mengadopsi anak dari saudaranya, demikian ya, anak dari saudaranya biar mudah ya, dianggap anak padahal ini kemanakannya tapi dianggap anak, seperti itu ya. Maka ini tentunya adalah mahram seperti itu ya. Nah, jadi ketahuilah kemahraman itu ada 3 sebabnya. Yang pertama adalah karena nasab ya, nasab itu kalau bahasa kita sedarah ya, demikian. Kemudian yang kedua adalah karena pernikahan, ya, karena pernikahan, ya. Seperti contohnya, ya, mertua dengan menantunya. Nah, seperti itu. Ini adalah menjadi mahram, ya. Kemudian yang ketiga karena sepersusuan, ya. Maka bila ketiga hal ini tidak berlaku di dalam atau tidak ada sebab atau faktor yang membuat kemahraman ini, maka bukanlah mahram, ya. Bila tidak ada hubungan senasab, ya, demikian. Ibu atau ayah angkat kita bukanlah dari saudara-saudara atau saudara-saudari dari ibu atau ayah kita, demikian. Begitu juga, ya, mereka ini tidak ada hubungan, ya, keharaman dengan kita dari sisi pernikahan, ya. Begitu juga tidak ada, ya, sepersusuan antara kita, ya, dengan mereka. Maka yang seperti ini bukan mahram selamanya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya ini, gimana cara kita memberitahu mantan suami yang tidak mau menafkahi anaknya lagi? Mohon penjelasannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, ya, diberitahu, ya, lewat orang lain. Jika barangkali pihak mantan istri tidak mampu untuk memberitahu, maka silahkan melibatkan pihak lain seperti ustadz atau pihak keluarganya. Pihak keluarganya, ya, dihubungi agar mengingatkannya untuk bisa memberikan nafkah, ya, bahwasanya itu merupakan kewajibannya. Sampaikan kepadanya sabda Nabi SAW, ya,
Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqutu. Cukuplah seseorang itu berdosa dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Baik, kita cukupkan ya penyampaian materi pada pertemuan kali ini, begitu juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa serta pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.